hari ini seperti yang sampaikan Bu Mindrum ya, saya berharap Anda bisa mengikuti secara present ya, badan, hati, pikiran, serta tindakan selaras ada di sini semua. Maka yang di belakang, coba tolong ke depan ya, yang masih di belakang, Pak Andri tolong ke depan sini ya, biar bisa interaktif, bisa mendapatkan hal yang baik. Ayo ke depan. Nah, kegiatan hari ini saya kira sangat penting ya, temanya tadi sudah disampaikan, yaitu membangun karakter. Karakter ini sangat penting supaya nanti kalian itu menjadi manusia yang berguna. Kalian pinter saja, nggak punya karakter, nggak ada gunanya. Maka kalian yang ada di SMA Pangbur ini sejak awal ya, tujuan dari pendidikan kan bukan hanya pengembangan pengetahuan saja, tapi karakter. Harapannya dengan karakter ya kalian nanti yang punya fisik yang kuat itu bisa digunakan hal yang baik. Ya selain itu juga otak ya, Anda juga harus mengembangkan otak supaya perilaku ya tindakan itu yang sungguh-sungguh menunjukkan karakter yang baik. Ya kemudian juga saya kira dengan yang lain-lain, karena kemarin sudah ini kan kelas 10 ada proyek-proyek profil pelajar Pancasila supaya ya nanti dikuatkan dengan ini. Harapannya kalian berada dalam iklim yang mendukung untuk itu. Jangan sampai nanti kalian justru menguatkan iklim yang buruk yang menumbuh kembangkan karakter yang tidak baik. Ini yang menjadi harapan kita sekolah ya, supaya kalian nanti bisa menjadi manusia yang berguna ya, bukan hanya fisik yang kuat tapi juga otak yang bisa selalu biasa berpikir kritis ya, kemudian juga akhlak ya, akhlak terhadap Tuhan yang secara vertikal terhadap horizontal. Maka kalau ini terjadi dengan baik, saya kira tidak ada tindakan-tindakan yang bersifat perundungan dan kekerasan. Selain itu juga sikap mental ya, maka hari ini nanti saya kira ya Bu Jur Bambang juga akan menegaskan ya supaya kalian punya mental yang baik ya, bersikap terhadap teman, terhadap bapak ibu guru, terhadap orang lain itu yang seperti apa, dan ya sikapnya punya daya juang ya, bukan mental yang cengeng nanti ya ditegur aja ya, mengeluh ya atau ngabrek seperti itu kan saya kira sikap mental yang tidak baik. Itu saja, maka mari disimak dengan baik untuk anak-anak ya, supaya Anda mendapatkan pengembangan yang sudah saya sampaikan. Itu aja, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Mindrum. Terima kasih Pak Mulyana untuk pengingatnya kepada kita dan juga arahannya. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Pak Mulyana. Ya. Berikutnya teman-teman, di sini sudah ada perwakilan dari ibu-ibu komite kita. Maka kami mohon Ibu Lydia, monggo memberikan sambutan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Selamat pagi guru, kita ketemu lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Semoga hari ini kayak Pak Mul tadi kita fokus ya di sini, karena kita jarang-jarang nih dapat siraman rohani dari Guru Bambang yang nanti kita lihat sama betapa berapi-apinya beliau, dan Tante sangat berharap kita semua bisa mewujudkan PL, anak-anak PL yang berkarakter, karena dimanapun nanti kalian berada, karakter PL ini adalah karakter yang unggulan. Dan untuk menjadi orang sukses bukan hanya pintar, tapi juga berkarakter. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bruder. Sekian, selamat pagi. Terima kasih Ibu Lydia. Kita berikan aplaus teman-teman kepada Ibu komite kita. Nah, maka tiba saatnya kita akan bersama-sama menyimak seminar kita dengan topik yang sudah disebutkan tadi, membangun karakter positif melalui sekolah yang menyenangkan, sehat dan ramah anak, bersama dengan Bruder Bambang. Kepada Bruder Bambang dipersilahkan untuk memaparkan materinya pagi ini. Bruder. Selamat pagi. Sehat? Bahagia? Saya senang, bangga berjumpa dengan
adik-adik semua, teman-teman semua. Saya lama memimpin Pangudi Luhur, ya, lama memimpin Pangudi Luhur, baik di Jakarta maupun pusat. Dan saya sudah ngerti tentang siswa-siswi Pangudi Luhur seperti apa karakternya. Karakternya bagus, ya, karakternya baik, maka membanggakan. Sekarang seperti ini, nanti kalau sudah lulus di SMA Pangudi Luhur kuliah, nggak ada tenaga. Sekarang ini ada, wah hebat punya tenaga, ya. Tapi kalau nanti sudah kuliah, banyak tugas, dan kalau nggak dikerjakan, itu nanti tidak lulus, lalu akan muncul tanggung jawab. Maka kalau sekarang ini mungkin, wah aku udah kelas 11, lalu seolah-olah punya adik kelas 10. Dalam pikirannya nanti tak buat apa ya ini? Nah, sekarang ini kita akan bersama-sama, nah, kita akan mendalami bersama bagaimana kita membangun suatu karakter yang positif. Sebenarnya kalau kata karakter itu mesti positif, nggak ada karakter negatif. Berkarakter artinya positif, ya, berkarakter positif. Dan yang sekarang ini akan layak jual ke depan, mampu bekerja hanya manusia, hanya individu yang berkarakter, ya. Nah, maka kita lihat 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Mana? Masih. Mohon maaf. Membangun karakter yang positif. Ketiga hal yang akan dibangun lewat apa? Lewat sekolah yang menyenangkan. PL ini sudah menyenangkan belum? Sip. Kalau belum, nanti kontribusinya apa kalian? Karena SMA PL itu siapa ya? Teman-teman semua, siswa-siswi, siswa-siswa SMA PL semua, nggak ada siswinya ya, para siswa semua. Maka kalau sekolah SMA PL itu nggak menyenangkan, maka saya pribadi tidak membuat sekolah ini menyenangkan, ya, tidak membuat sekolah ini menyenangkan. Yang kedua adalah sehat. SMA Pangudi Luhur ini sudah sehat atau belum? Jadi kita diskusikan, sudah sehat seperti apa, belum sehat seperti apa. Apa kontribusi saya supaya SMA PL ini sehat? Nah, kalau Bu Bambang ngomong, kalian diam. Sehat itu bukan hanya fisik, tapi sehat secara psikologis. Sehat itu bukan hanya fisik, tapi juga sehat secara psikologis. Masihkah di SMA PL ini ada tindak kekerasan-kekerasan? Ya. Apa yang Anda katakan kalau ini tidak ada kekerasan? Nanti kalau ada kekerasan, bagaimana? Harus konsisten, ya? Harus konsisten. Harus konsisten. Apalagi ada komite. Oh, ini tidak ada kekerasan di SMA. Kalau masih ada kekerasan, mau diapakan? Jangan sampai kalau nanti ada kekerasan ditindak oleh sekolah, bingung larinya ke Bu Bambang. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan sanksi dari sekolah. Ini nggak fair. Nggak fair. Belum lama ada kasus-kasus yang berkat kekerasan diberi tindakan sekolah, bingung. Para komite orang tua larinya ke Bu Bambang. Di mana Bu Bambang? Tanya itu. Boleh dia. Bagaimana Bu Bambang? Supaya anak-anak itu tetap sekolah bagaimana? Ya, Anda katakan tidak, oke, bangga, saya senang. Tapi kalau ada kekerasan, mau diapakan ini?
Sehat bukan hanya sehat secara fisik, airnya sehat, udaranya sehat, tanamannya banyak, bukan hanya itu, tapi apakah memberikan rasa nyaman kepada teman-teman, kepada para guru, semua warga sekolah di sini. Saya senang Anda mengatakan tidak. Kalau nanti ada tindak kekerasan, ya, diapakan janjinya? Dalam hati masing-masing. Ini loh, ibu-ibu komite, kalau ada kasus-kasus seperti itu, ke Budil Bambang. Mengapa? Saya kenal dengan SMA ini. Saya bisa juga mengatakan pada Pak Kepala Sekolah, Pak Mul, kalau ada begini, ini tindakannya begini, karena yang namanya tindak kekerasan itu tidak pernah ditoleransi. Siapapun nggak pernah toleransi tindak kekerasan, baik dalam keluarga, dalam sekolah maupun dalam lembaga. Maka kita ciptakan lingkungan SMA Panguduluhur yang sehat. Yang ketiga, ramah. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah SMA PL ini sudah ramah? Kalau ada tamu, ya, kalau ada tamu dengan temannya ramah, tidak menyebut dengan kata-kata yang tidak manusiawi, yang binatang monyet, yang ini. Yo, tolong diam. Mengatakan temannya binatang, mengatakan ini, apakah SMA ini sudah ramah? Ramah bukan hanya soal mengenai senyum-senyum lalu menyapa, tapi bagaimana kita menghargai, kita menghormati teman-teman kita, terutama adalah adik-adik nanti kelas 10. Kalau SMA ini mau berkembang, salah satunya adalah para siswa warga sekolah ini membangun suasana sekolah yang ramah, suasana sekolah yang inklusi, suasana sekolah yang membangun kenyamanan semua peserta didik, semua siswa yang ada di sini. Rela enggak kalau SMA Panguduluhur itu tidak ada murid? Rela enggak? Tidak. Kalian pengen mempunyai alma mater di sini, SMA ini tetap harus jaya, SMA ini tetap akan terus, adik-adikmu maju terus. Saya bangga menjadi alumni Panguduluhur kan begitu. Tapi kalau ini tidak menunjukkan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang sehat, sekolah ramah, maka tidak pernah sekolah ini akan berkembang. Nah, apa saja yang kita perlu bangun untuk membangun karakter kita supaya kita berkarakter, ya, dalam suasana membangun atmosfer sekolah yang menyenangkan, suasana sekolah yang ramah, suasana sekolah yang sehat. Pusatnya di otak ini. Pusatnya di otak ini. Ya kan, jadi orang yang pernah mendapatkan kekerasan, kalau di sini tidak mengampuni, akan menjadi masalah untuk berikutnya. Kalau Anda mendapatkan kekerasan dan Anda kurang dapat mengampuni, Anda mengalami luka-luka ini, kalian akan membalas untuk sesama orang lain, sehingga menjadi tanggung renteng. Apakah rela orang lain, orang-orang yang lemah, adik-adik kita yang lemah, atau sesama kita yang kita anggap lemah menjadi korban karena luka-luka kita? Dan semuanya adalah kesimpan di otak ini. Otak yang positif, pikiran yang positif akan membawa orang menjadi yang positif. Otak yang positif akan membangun atmosfer, membangun lingkungan yang positif. Mungkin di antara kalian pernah mengalami kekerasan, entah di rumah tangga,
entah juga di sekolah, entah di masyarakat, dari teman. Kata kunci yang bisa adalah mengampuni. Kalau kalian belum bisa mengampuni, otakmu masih ada hal-hal yang pernah Anda alami, kalian alami selama ini, maka ada kecenderungan, oh saya akan berbuat yang sama, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah saya lakukan, dan ini tidak pernah akan berhenti, terus akan membuat suasana tidak menyenangkan, suasana yang tidak sehat di sekolah itu. Nah, apa saja yang dikatakan sekolah yang menyenangkan itu seperti apa? Sekolah yang menyenangkan itu seperti apa? Sambil direnung-renungkan, apakah di sini sudah terbebaskan dengan situasi macam itu? Sekolah aman anti kekerasan. Jadi dikatakan sekolah yang menyenangkan, artinya sekolah itu aman anti kekerasan. Kalau masih ada kekerasan, berarti belum menyenangkan. Aman anti kekerasan. Beberapa bulan yang lalu saya datang di sini, para siswa waktu itu kelas berapa ya? Sekarang kelas 3 ya. Siap mau mengamankan sekolah ini menjadi sekolah yang anti bullying. Saya kecewa sekali. Belum lama ini ada siswa-siswi yang mendapatkan tindak kekerasan. Siswi lagi. Para siswa yang mendapatkan tindakan kekerasan. Apa mau di sini ditambah siswi? Pengen siswa atau tambah siswi di sini? Jadi tidak hanya siswa tapi juga siswinya mau? Ya, bukan hanya siswa tapi siswi. Siapa tahu kalau siswa semua lalu kamu adu kotot dengan temanmu, ternyata setelah ditambah siswi, tidak hanya cowok saja, lalu terkendali, lebih aman gitu ya. Yang pertama, yang kedua, inklusi atau ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan kaitannya dengan fisik, relatif bersih, relatif tertata dengan baik. Tapi kembali lagi, kaitannya dengan lingkungan psikologisnya. Sudahkah mendukung untuk belajar yang nyaman di tempat ini? Oh, nyaman bener, apalagi di belakang itu yang untuk nongkrong-nongkrong. Budaya belajarnya tinggi. Budaya belajarnya tinggi. Kalau ada guru mengajar, ada temannya presentasi, apakah para siswa yang lain mendengarkan, menyimak dengan baik? Atau tiduran di belakang? Atau kepalanya diletakkan di meja? Budaya belajar. Sekolah aman dari bencana. Oke, di sini oke. 100%. Sekolah aman dari bencana. Sekolah adiwiyata, oke, di sini tanamannya banyak, indah. Ya. Berikutnya, kolaborasi kekeluargaan. Saya tidak tahu gimana kekeluargaan kolaborasinya di sini. Apakah di sini semangat kolaborasi dan kekeluargaannya udah bagus? Sip. Apakah sekolah bebas nafsa? Ini perlu juga dicek oleh komite. Apakah SMA PL ini memang bebas nafsa? Ayo perhatikan. Koreksi pada diri kita masing-masing. Apakah kamu dulu bebas nafsa? Saya yakin untuk yang seperti ini bebas. Apakah sekolah ini bebas bullying?
koreksi masing-masing. Ya. Yang katakan bebas, nanti kalau melakukan suatu tindakan seperti itu mau diapakan? Jangan nanti kalau sudah ditindakan mau ujian dikeluarkan bingung. Ketemu budir bangga, mamamu ketemu budir bangga, minta tolong budir, anak saya sebentar lagi mau ujian. Tapi kalau sebelum ada tindakan semacam ini nampaknya ada masalah, tapi kalau nanti mau ujian dikeluarkan oleh sekolah bingung. Mama papamu difasilitasi komite nyari budir bambang bagaimana caranya supaya anak. Sekali lagi ya, ini bukan isapan jempol, ini berkali-kali seperti itu. Ya saya mantan bangku luhur, saya masih memungkinkan untuk ajak ngomong-ngomong hati nurani saya. Bentar lagi mau ujian bagaimana supaya ini anak ini tertolong. Tapi kalau pas tidak ada masalah, Anda katakan wah nggak ada kekerasan, betul, nggak ada. Ini dikatakan sekolah yang menyenangkan, sehingga sekolah itu memang sebagai tempat lingkungan yang dapat membangun situasi belajar yang aman dan menyenangkan. Kalau auranya adalah aura yang positif, maka akan membentuk karakter yang positif. Nanti kita akan diskusi bersama, kita akan diskusi kelompok Unikrom, apa kontribusinya, bagaimana saran Anda supaya sekolah ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Nah, tentu ini indikatornya. Indikator sekolah yang menyenangkan itu seperti apa? Satu, siswa semangat bergairah dalam belajar di sekolah. Sudah belum komite? Siswa semangat bergairah dalam belajar di sekolah. Itu indikatornya. Mas, indikatornya adalah sekolah bergairah. Anak-anak bergairah, maka sekolahnya juga bergairah. Sekolah kelihatan hidup karena siswa-siswanya bergairah untuk belajar. Saya tidak tahu apakah masih ada siswa kalau dilatih, kalau anak-anak, kalau gurunya mengajar, anak-anaknya mendengarkan dengan baik atau tiduran di atas meja, ya Pak. Saya tidak tahu seperti apa. Ya. Yuk, perhatikan. Ya, nanti beri kesempatan untuk ngomong. Sekarang dicamkan, direnungkan. Apakah para siswa semangat belajar, bergairah di sekolah? Guru semangat bergairah dalam bekerja mendidik para siswa. Bagaimana para guru kalian? Sudah semangat belum, bergairah belum untuk mendidik? Mungkin juga melihat para siswa itu bisa nek cowok semua, semaunya sendiri. Tapi sementara sampai SMA, nanti sampai perguruan tinggi, saya lama ngajar di perguruan tinggi, nggak ada yang main-main kalau sudah di perguruan tinggi, karena nggak lulus beneran. Di SMA itu masih ada toleransi. Kalau perguruan tinggi sampai berapa semester ada batasnya, hilang dengan sendirinya, daftarnya hilang. Nah sekarang masih senang-senangnya kelas 10, 11, 12, oke. Tadi kalau hanya lulus SMA saja, nikah saja nggak laku. Nikah sekarang pakai ijazah minimal S1. Kamu mau menikah, ijazahnya SMA PL nggak laku. Minimal S1. Loh, kalau tidak lolos, tidak lulus, tidak pernah ada dosen toleransi, kalau nggak lulus, mau di fakultas apapun. Nah, mulai sekarang kalian sudah kelas 11 menata diri. Apa mau begitu terus? Apa mau begitu terus? Mau jadi orang apa? Mau menjadi manusia macam apa ke depan? Gurunya, para guru sudah bergairah, siswanya tidak bergairah, susah diatur.
Mau jadi apa ke depan? Siswa tertantang dengan berbagai macam kegiatan di sekolah. Full di sini kegiatannya? Banyak. Oke, sip. Saya percaya. Siswa dapat mengembangkan kompetensi bakat yang dimiliki. Berkembang nggak di sini bakatnya? Oke. Saya yakin ini. Siswa dapat memperoleh berbagai macam keterampilan yang berguna untuk masa depan. Nanti diusulkan kalau ada sesuatu yang belum, usulkan yang berguna untuk masa depanmu. Keterampilan-keterampilan apa yang belum ada di sini untuk menyiapkan masa depan. Usul, nanti difasilitasi juga komite mendukung. Nilai-nilai menjadi fokus dan diteladankan oleh setiap warga sekolah. Tidak ada alumni, tidak ada orang tua yang melakukan tindakan juga kekerasan pada siswa SMA PL itu. Sebutannya apapun nggak dibenarkan. Yang mengaku dirinya bapak mengaku dirinya ibu, lalu melakukan suatu tindakan kekerasan, dasarnya adalah ini anak saya, lalu diajar semaunya sendiri, merusak karakter anak bangsa. Kembali lagi, kekerasan apapun sudah tidak bisa ditoleransi di Indonesia ini, berkaitan dengan hukum. Misalnya saya, siswa-siswa SMA PL ini saya berkali-kali ngisi, ini anak saya semua, lalu saya seenaknya memukul, seenaknya saya nendang, saya seenaknya menampar kalian. Tidak dibenarkan. Papamu sendiri aja nggak dibenarkan. Papa mamamu sendiri aja nggak dibenarkan. Jelas? Jadi papa mamamu, papamu darah daging, mamamu yang melahirkanmu tidak dibenarkan. Nempeleng, menampar, melecehkan secara fisik. Apalagi bukan darah dagingnya. Maka mau menjadi manusia bermartabat atau tidak masalahnya. Kalau nggak mau menjadi manusia bermartabat, kamu diinjek-injek. Kalian tahu ya, kasus-kasus kekerasan manapun sikat oleh negara tidak dibenarkan, dan itu membuat sekolah tidak menyenangkan. Indikator berikutnya, perhatikan indikator berikutnya. Perhatikan, isu-isu sensitif tentang bullying, pelecehan seksual, tindak kekerasan dalam kehidupan sekolah didiskusikan secara terbuka dan positif secara proporsional. Didiskusikan secara terbuka. Kembali lagi, jangan pernah Anda berpikir setelah melakukan suatu tindakan yang merugikan. Sebelum ada tindakan, seenaknya nanti kalau mendapatkan tindakan dari sekolah, hukuman dari sekolah, sanksi dari sekolah, baru bingung. Ya, perhatikan di sini isu-isu bullying. Maka kesempatan ini kalian saya minta untuk nanti diskusi, memberikan masukan kaitannya dengan masalah isu bullying, tindak kekerasan di sekolah ini. Ya benar. Apa kontribusi Anda? Apa saran Anda? Supaya para guru ini juga terbantu untuk membangun atmosfer lingkungan sekolah SMA PL itu menjadi semakin bermartabat. Sekolah mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dan IT. Oke, ini tidak diragukan di tempat ini. Para guru sudah luar biasa kaitannya dengan perkembangan IT. Para guru siswa warga sekolah diberi kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk kemajuan pendidikan. Jangan ketemu wali kelasnya, jangan ketemu kepala sekolahnya hanya karena mendapatkan tindakan sanksi.
waktu saya datang tadi di kantor kepala sekolah, ada siswa yang baru ketemu kepala sekolah ngomong tentang kasusnya. Tapi kalau nggak ada kasus, nggak pernah memberikan kontribusi, omong-omong bagaimana supaya sekolah ini tetap akan jalan. Ini bukan maksudnya seperti itu. Ada masalah atau tidak ada masalah, saat-saat seperti ini adalah kesempatan bagi kalian untuk berpendapat, berekspresi, ya, berpendapat, berekspresi, memberikan ide gagasan untuk kemajuan sekolah ini. Terciptanya lingkungan yang terbuka pada semua siswa, dihargai berdasarkan kemampuannya, dihargai berdasarkan kemampuannya. Ya, Anda bisa melihat apakah sekolah ini suka menghargai keberbedaan, apakah sekolah ini menghargai kebutuhan tiap-tiap siswanya. Dan saya tahu SMA PL ini sangat bervariasi dari segi agama, latar belakang, budaya, sangat beragam. Yang saya tahu SMA PL ini SMA yang menghargai keberagaman dan keberbedaan. Masih ada lagi indikator sekolah yang menyenangkan itu seperti apa? Sekolah sadar bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang bisa dilakukan siswa kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Ya, dalam konsep merdeka belajar. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Saya menganalisa kalau teman-teman itu belajarnya hanya di SMA PL ini tanpa ada kemauan untuk belajar dari sumber yang lain, kurang. Apalagi di SMA ini, SMA PL ini, Anda tidak proaktif, tidak mampu berkolaborasi dengan para guru dan juga para teman-teman yang seangkatan atau juga yang kakak atau adik kelas. Sangat kurang. Nah, tanda bahwa sekolah ini menyenangkan kalau sekolah ini, Anda ini punya kesadaran belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam konsep merdeka belajar. Maka siswa yang melakukan suatu tindakan kriminal, pidana di SMA ini, ya, duduk yang bagus, duduk yang bagus, duduk yang bagus. Kasih tahu yang bagus. Maka kalau Anda melakukan suatu tindakan pidana oleh sekolah disuruh belajar di rumah, sebetulnya nggak apa-apa. Mengapa nggak apa-apa? Karena di sekolah ini buat ricoh, membuat gaduh di SMA ini. Nggak apa-apa sebetulnya. Di rumah nggak apa-apa. Nanti kalau diuji guru bisa atau enggak, itu urusannya pribadi sebetulnya. Maka pada waktu ngomong-ngomong dengan para orang tua murid di sini, sebetulnya nggak apa-apa. Pak Emul ini misalnya, ada kamu di sekolah kamu ganggu teman-temannya buat kacau di sini, belajar di rumah nggak masalah. Jangan sampai sekolah ini dirusak hanya beberapa orang, 11 anak atau 12 anak, 12 siswa atau 11 siswa, nggak apa-apa. Belajar aja di rumah. Dalam konsep merdeka belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar di sekolah, yang membangun suasana belajar yang bagus, yang membuat aman nyaman bagi teman-teman di SMA PL ini, itu maksudnya. Siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu dan untuk mengambil keputusan yang berdampak penting. Untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kalau saya melakukan tindakan yang kriminal, tindakan pidana, kalau melakukan kekerasan atau apapun, ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab.
jangan mau melakukan setelah mendapatkan tindakan dari sekolah, nggak melakukan. Termasuk mama papa. Tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua. Koreksi, apakah kalian kalau belum pulang itu ditanyakan mama papamu enggak? Kalau tidak pulang atau belum pulang ditanyakan mama papa enggak di rumah? Mama papamu tanya enggak? Yang benar, keluarga yang bagus itu bertanya. Keluarga yang kurang bagus, kurang bertanggung jawab tidak pernah bertanya. Tapi setelah ada suatu kasus diberi tindakan sekolah, baru orang tuanya datang, murah harganya. Itu tidak bertanggung jawab orang tua seperti itu. Kalau tidak ada kasus, nggak pernah bertanya, nggak pernah anaknya pulang jam berapa, nggak pernah ditanyakan. Tapi setelah ada tindakan dari sekolah, orang tuanya bingung datang ke sekolah. WA Buder Bambang, gimana Buder? Anak saya supaya ujian bagaimana? Nah, untung guru-guru di sini, staf pimpinan di sini itu punya hati. Kalau nggak punya hati habis, karena nggak bisa kuliah kalau nggak ada segi 4 lulus SMA Pangudil itu nggak bisa. Ijazahmu itu mau melanjutkan kuliah dimanapun nggak bisa kalau nggak ada ijazah SMA. Tinggal berapa bulan kasus itu apa? Orang tuanya baru ribut, mama papanya baru ribut. Sebelumnya enggak. Ya, mohon maaf ini saya kencengin ini. Tiap tahun kasusnya seperti ini. Saya bantu Pak Mul ini. Sampai nek. Mohon diperhatikan, mau dibuat, mau dididik macam apa. Justru sekarang kalau ada orang tua yang tidak bertanya, teman-teman kalian ini tanya pada mama papa, kenapa tidak pernah bertanya? Kenapa tidak pernah datang ke sekolah? Mama papamu datang ke sekolah itu bukan karena hanya kasus, tapi apa? Peduli dengan pendidikan. Karena pendidik yang pertama dan utama adalah keluarga orang tua. Nih, sampaikan pada mama papamu. Sampaikan pada mama papamu. Orang tua yang peduli juga kelihatan anak-anaknya juga, siswa-siswi itu juga berbeda. Casingnya itu berbeda. Kelihatan. Karena problem kita itu kadang-kadang bukan dari sekolah, tapi dari rumah. Hasil pembelajaran yang didapatkan cukup sebagai bekal siswa untuk melangkah ke fase hidup berikutnya. Ya. Hasil pembelajaran yang didapatkan cukup sebagai bekal siswa untuk melangkah ke hidup berikutnya. Ya. Gak kurang-kurang guru memberikan suatu pembelajaran yang bermutu. Ya. Tapi apakah kalian sebagai siswa yang belajar merespon apa yang diajarkan? Nah, ini sangat teknis. Para guru, tenaga administrasi, tenaga pelaksana, dan seluruh staf sekolah mudah tersenyum terhadap tamu, orang tua, dan kunjung sekolah. Nah, ini teknis. Pak Mul dan teman-teman guru, tenaga administrasi, tenaga pelaksana tersenyum, mudah tersenyum. Juga orang tua, juga para siswa. Saya berkali-kali lewat di Serambi ini, tidak semuanya anak itu menyapa. Kita itu manusia, kalau ketemu manusia paling tidak mengangguk dan senyum. Maaf ya, semut saja menyapa, kerbau saja menyapa, binatang saja bisa menyapa. Maka kalau ada tamu, siapapun tidak harus kenal, mengangguk, senyum itu
tanda bahwa manusia bermartabat. Kalau ada orang tua wali murid dari komite berpapasan dengan kalian, senyum, selamat pagi, selamat siang. Kalau tidak mengatakan selamat pagi, selamat siang, mengangguk sambil senyum, tanda bahwa itu adalah manusia. Sekolah yang menyenangkan, ramah itu ya, salah satunya adalah casing kita itu ya ramah, sukacita, menyenangkan. Ya. Jangan memberikan label perilaku kita itu sekolah ini menjadi sekolah yang menakutkan. Ya paling saya katakan masuk SMA takut. Apa kalian itu menakutkan? Kalau saya tuh enggak ada wajah-wajah menakutkan, enggak ada. Ya, enggak ada wajah-wajah menakutkan. Wajah-wajahnya menarik kalian ini. Tepuk tangan untuk kamu semua ini. Ya. Maka hatimu ini ya ditata dengan baik, supaya karena wajah-wajahmu ini banyak adik-adikmu yang mau sekolah di SMA PL. Setuju nggak? Nanti Pak Mul ngajak kalian pergi ke SMP PL, SMP yang lain di Jakarta ini, Bintaro, Dirici, di mana-mana itu, di SMP negeri, supaya semakin banyak adik-adikmu yang mau masuk di SMA PL ini. Semakin banyak, semakin menyenangkan, temenmu semakin banyak. Kalian nanti menjadi kelas 12, kelas 10-nya banyak. Bukan untuk menjadi objek dibully, tapi menjadi kebanggaan. Wah, generasi penerusnya di bawahnya, oh semakin banyak. Guru-guru juga semakin seneng, ya seneng karena muridnya makin banyak, siswanya semakin banyak, kan begitu. Nah, maka saya tandaskan kaitannya dengan di SMA PL Jakarta ini. Kekerasan dalam dunia pendidikan yang masih ada adalah soal mengenai bullying, yang tidak menyenangkan, yang tidak ramah, yang akan membangun karakter yang tidak positif. Itu adalah bullying, karena membuat luka-luka batin menjadi luka hati, sehingga dalam pikiran Anda, kalian ini, saya akan membalas kelas 10. Otakmu ini, pikiranmu seperti ini, kecuali orang-orang, anak-anak, siswa-siswa yang memang bersih otaknya. Tadi saya mulai dengan otak dulu, itu tergantung dari otakmu, mau jadi apapun otak. Maka saat ini pikiranmu harus positif, bahwa bullying itu hanya melukai orang, kekerasan itu akan melukai orang, dan tidak pernah akan membawa dampak yang positif kekerasan. Jangan sampai sekolah memberikan tindakan baru bingung. Kembali lagi, mama papamu bingung, Anda bingung gimana caranya ini. Saya kenal dengan orang tua teman-teman ini, kalian ini, kenal saya. Nanti WA saya minta tolong, wah kasusnya gitulah. Kembali lagi, kekerasan itu membuat sekolah menjadi tidak ramah, menjadi sekolah yang tidak menyenangkan. Bullying, apa itu bullying? Perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti, menguasai orang tersebut. Memiliki kekuasaan. Loh, kekuasaan saya apa, Bruder? Nah, sudah kelas 11 berarti ada kekuasaan ini. Ada adik kelas 10, seolah-olah kelas 10 itu yang saya kuasai karena paling lemah untuk jenjang itu ya kelas 10. Di tengah-tengah kelas 11 berlagak, kalau sudah kelas 11 itu saya boleh semaunya sendiri dengan kelas 10. Apa begitu? Gimana mau menciptakan sekolah
yang menyenangkan, sekolah yang menarik kalau pikiran kita seperti itu. Bentuk bullyingnya apa? Penindasan fisik. Enak saja nendang orang, nempeleng orang, kepala ditendang. Enak saja. Ini ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ini. Otakmu ini ya, otak yang bagus-bagus macam ini ditempelengi orang, rela? Rela? Ini penindasan fisik, nendang, nampar, tidak boleh. Siapapun, orang tua pun nggak boleh, apalagi yang mengaku orang tua. Saya mengaku orang tua, kalian ini anak-anak saya, tak tempelengi, bener nggak? Ya, tolong dikatakan nggak main-main ya, nggak main-main. Ini yang merusak sekolah. Apapun, siapapun, bahkan orang tuamu, mungkin jenderal, mungkin polisi, mungkin lalu didiknya cara kekerasan, cara-cara aparat juga dibenarkan. Ini demi masa depanmu, penindasan fisik, penindasan psikologis ngancam, nyebut temennya dengan cara sebutan binatang, monyet. Dengan kata monyet, dengan kata binatang, ini penindasan psikologis. Ini tidak dibenarkan dalam konteks pendidikan, sosial, apapun tidak dibenarkan. Bentuk-bentuk macam ini. Verbal dengan kata-kata ancaman, ancaman. Harus begini, kalau enggak nanti ini dampaknya. Kalau ketemu dengan kakaknya kelas 10 ketemu dengan kelas 11 harus menyapa lebih dulu, kalau tidak nanti begini. Ancaman-ancaman itu salah satu bentuk sekolah yang tidak menyenangkan, tidak ramah terhadap warga sekolah. Relasional, neglecting, mengabaikan, tidak menganggap disapa salah, tidak disapa salah. Cyberbullying, apalagi dengan cyberbullying jejak rekam digitalnya terbaca. Ini kasus hukum. Jangan merasa bahwa papa saya bisa membebaskan saya kalau ada kasus hukum. Sekarang dipantau, nggak bisa dibayar dengan duit hukum itu. Kalau sudah kena hukum tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Jangan ragu, jangan sombong, punya duit lalu seenaknya dengan sesamanya. Nanti kalau kena hukum ya, tidak bisa dibayar karena dipantau oleh masyarakat. Apalagi kalau sudah diviralkan. Ini saya mengatakan ini karena sayang dengan SMAPL saya. Sayang dengan kalian, sayang dengan para guru yang setiap hari hadir di tempat ini untuk melakukan suatu pendidikan yang berkarakter tapi tidak didukung dengan baik oleh semua pihak, terutama adalah dirimu sendiri. Baik buruknya SMAPL adalah tergantung dari para siswanya. Para gurunya sudah oke. Para guru di sini sudah rajin, sudah luar biasa usahanya. Tapi bagaimana para siswanya? Bagaimana para siswanya untuk membangun atmosfer belajar di sekolah ini yang menyenangkan? Nah, dampaknya apa? Dampaknya schoolphobia, takut untuk sekolah, motivasi berprestasi turun, merasa cemas. Gimana mau sekolah? Diancam-ancam ini seperti apa ini? Takut untuk sekolah nih. Namanya fobia sekolah. Gak berani sekolah. Nanti alasannya kepada mama papanya, libur kok, padahal gak libur. Takut ke sekolah. Mengapa takut sekolah? Karena mendapatkan ancaman, mendapatkan bully dari teman-temannya.
Konsep diri rendah, anak merasa lemah, merasa bodoh, merasa pantas dikerjain oleh teman-temannya. Coba pipi tempeleng, kepala tendangi, fisik tendangi, suruh merangkak, suruh ini, direndahkan martabat manusia. Jangan mau seperti itu. Lawan bersama-sama. Bullying lawan bersama-sama. Gak ada faedahnya untuk perkembangan nusa dan bangsa ini. Gak ada faedahnya orang-orang macam ini. Ciptakan orang-orang baik saja masih belum maju negara ini, apalagi orang-orangnya yang di depan seperti ini. Hidup! Mau apa ya? Mau apa ya? Budir Bambang ini waktu sekolah seumur kalian saja rajinnya minta ampun belum maksimal sekarang ini, apalagi yang mau bermacam mau jadi apa? Coba renungan, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Apakah kalian mau melanjutkan cara-cara macam ini? Apakah kalian mau melanjutkan cara-cara macam ini di SMA PL? Oke, kembali lagi ini penyadaran bersama. Penyadaran bersama. Kalian dalam perkembangan psikologi, orang yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan, bisa berpikir yang positif, bisa berpikir yang jernih, bahwa tindakan-tindakan kekerasan membuat sekolah menjadi tidak menyenangkan, menjadikan sekolah yang tidak ramah, dan dampaknya sangat luar biasa untuk teman-teman kita. Mental dan fisiknya seperti apa? Muncul berbagai masalah mental, depresi, gelisah, masalah tidur. Tidur nggak bisa dibangunkan, waktunya sekolah nggak bangun-bangun karena apa? Karena takut sama sekolah. Atau masalah nggak bisa tidur. Sebetulnya saya juga ingin ketemu mama papamu, supaya mama papamu di rumah juga ngoreksi anak-anaknya. Siapa anak-anaknya kalian ini? Sekolah tanpa kerjasama dengan mama papamu, hanya sekolah dengan para siswa, dengan kalian, capek. Ya, ibarat mengayuh kapal, ya, perahu cuma sebelah kiri saja, kanannya tidak, nggak pernah akan sampai. Masalah tersebut memungkinkan akan terbawa hingga korban dewasa. Tidak pernah bisa hilang orang yang kena luka-luka batin ini. Penyembuhannya lama. Penyembuhannya lama. Tadi Budir Bambang mengatakan caranya yang satu. Apa tadi? Mengampuni. Enggak bisa mengampuni, pikiranmu nanti akan balas. Bawahnya balas, bawahnya. Mengampuni. Tidak gampang, mengampuni itu tidak gampang. Ada cara-caranya, nggak mungkin saat ini. Dan akan dibawa sampai dewasa. Kalian sudah nikah, punya anak pun juga masih ingat bahwa saya di PL dulu, saya pernah disikat oleh teman saya. Saya ketemu alumni PL di daerah Bintaro sana, sampai sekarang luka hati. Mengapa? Karena ditamparin oleh temennya dulu, oleh kakak kelasnya. Saya tanya apa kesannya di Panggutilu, ditempeleng. Saya kalau ditanya apa kesannya Budir ketika belajar di pendidikan atas, saya katakan, wah saya dulu belajar matematika, belajar bahasa Inggris, gurunya menarik, gurunya menyenangkan. Tapi coba kalau ditanya, ada orang ditanya apa yang mengesan, ditempeleng coba. Maka nanti ini bisa akan menurunkan anaknya sendiri di rumah ditempelengi. Karena apa? Karena filenya di sini adalah ditempeleng. Itulah dosa.
dosanya tanggung renteng. Anda pernah melakukan kekerasan, dan tidak pernah ada putusnya. Ya. Keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot. Apalagi kalau yang ditendang perutnya, yang ditendang kepalanya, yang ditendang bagian-bagian fisik yang lain, dan bisa permanen. Apa gak merugikan sesama kita? Apa gak merugikan teman-teman kita? Dalam kasus yang cukup langka, korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Pasti korban bullying akan menunjukkan sikap kekerasan. Kalau tidak ada apa, teman-teman? Pengampunan. Pasti. Kamu punya anak nanti juga akan nendangi. Kamu punya istri nanti akan nendangi. Seperti yang dulu pernah diterima. Oh, dulu saya ditendang kok, saya ditempeleng kok. Maka pertama sadar dulu bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak menyenangkan. Itu perbuatan negatif yang harus dihentikan. Nah, maka dari itu Yayasan Pangudilur Pusat katakan no bullying. Ya, perintahkan dari yayasan ke kepala sekolah melakukan bullying, tindak kekerasan yang tidak membuat sekolah itu menjadi aman, nyaman, tindakannya tegas. Kapan-kapan Bulja, komite, orang tua murid wajib datang, nanti saya yang ngomong, supaya ikut kontrol kelakuan-kelakuan dari para siswa kalian ini. Ya, mumpung ini masih awal tahun ajaran baru dan kalian punya adik kelas 10, sekarang baru mulai. Jadi kalau punya adik kelas 10 langsung Anda kerjain, apa yang disampaikan Budin Bambang ini mubazir, gak berdampak. Kalau Anda tidak ada perubahan. Pangudilur hanya mengajak untuk cinta kasih dan persaudaraan. Ini PL melawan tindakan kekerasan dan bullying, apapun bentuknya. Ngomong tentang PL, ngomong tentang cinta kasih. Ngomong tentang SMA PL, ngomong tentang persaudaraan. Mungkin kita juga pernah kecewa dengan teman, kecewa dengan guru, tapi pengampunan. Dan saya tidak akan membalas apa yang pernah kita terima ini pada orang lain. Pangudilur tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Cinta kasih, persaudaraan. Para komite, komite ini adalah menjadi media cinta kasih, menjadi media persaudaraan, bukan menjadi media bullying, bukan untuk mengatasi kalian, habis energinya untuk mengatasi kaitannya dengan bullying. Energinya para komite, para orang tua dan para guru, energinya adalah energi cinta kasih, energi persaudaraan. Sekali lagi, mungkin kalian pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari manapun, entah dari keluarga, entah dari teman di luar PL, entah di Pangudilur sendiri. Tapi kembali mengampuni, karena hanya pengampunanlah yang bisa menghilangkan segala bentuk-bentuk kekerasan tadi. Kalau enggak, pikiranmu masih, oh besok saya balas, tidak pernah akan berhenti. MAPL ini kaitannya dengan bullying. Pangudilur pancen oye, ya. Pancen oye, karena bukan kekerasan tapi persaudaraan. Saya mau minta tepuk tangan untuk Pangudilur. Solusinya
sekolah yang menyenangkan, sekolah yang ramah, sekolah yang sehat. Solusinya apa? Ini Pak Mul pertanyaannya. Perhatikan dulu, nanti bagi kelompok oleh Budi Group. Bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Kamu tulis bagaimana caranya menciptakan sekolah yang menyenangkan, sehat, dan ramah sehingga dapat membentuk atmosfer yang positif. Artinya karakternya positif. Dua, karena Anda sudah bisa menentukan strateginya membangun sekolah yang menyenangkan, maka yang kedua, maka pertanyaan yang kedua, apa saja kontribusi Anda untuk menciptakan SMA PNL yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Yang pertama adalah umum, Anda tahu strateginya. Yang kedua adalah apa kontribusi Anda secara pribadi, kalian memberikan kontribusi apa untuk menciptakan SMA PNL yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Yang ketiga, apa saran usul Anda untuk SMA PNL agar tercipta sekolah yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Usulmu apa? Kalau Anda sudah beri kontribusi, yang ketiga ada usul konkretnya apa supaya sekolah ini sehat, ramah, dan menyenangkan. Kalau itu harus menyangkut guru, tidak apa-apa. Kalau itu harus menyangkut yayasan, tidak apa-apa. Silahkan, tidak usah takut. Nanti tidak mendapat nilai yang bagus, tidak usah takut. Ya, tidak usah khawatir. Sarannya apa? Silahkan kuning room. Dibagi kelompoknya, satu kelompok 5-5 saja, langsung putar ini 5-5. Semakin banyak usul, semakin bagus. Pertanyaannya jelas? Jelas ya? Baik teman-teman, mungkin ini ya kurikulum merdeka tidak harus guru menunjuk. Nah, siapa yang akan maju lebih dulu, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, silakan maju lebih dulu teman-teman dari kelompok 5. Yo, silakan. Yo, semuanya maju boleh. Nah, mendukung yang akan presentasi. Mari kelompok 5. Semangat ini ya. Ya, silakan. Indra. Yang lain tolong dengarkan. Kelompok lain tolong diam dulu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kelompok. Oke, Bu Nindro, siap? Ya, silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Bu. Dan yang terhormat Bapak Bruder Bambang dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Sugiono dan juga Bapak Ibu guru dan juga ibu-ibu dari komunitas dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 5 di sini kami ingin memberikan tanggapan kami dan juga saran-saran kami terkait pertanyaan, 3 pertanyaan tadi sudah disampaikan mengenai sekolah yang menyenangkan dan juga sehat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan. Oh ya, sebelumnya untuk pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya ada Darren Benedict, lalu ada Jos Moses, Yastia Rumi, Indra Selamat dan juga Raga Parama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan, sehat dan juga ramah? Untuk tanggapan dari kelompok kami, yang pertama-tama pasti kita harus memperhatikan indikator-indikator yang menunjukkan bagaimana tingkat sekolah yang menyenangkan dan juga sehat ramah. Jadi kita harus memperhatikan kalau sekolah yang sehat, menyenangkan dan ramah itu sekolah yang seperti bagaimana. Jadi kita untuk melakukan tindakan lebih lanjut pasti kita harus tahu dulu dasar-dasar dan juga apa yang harus kita perhatikan.
menciptakan. Yang kedua itu untuk menciptakannya pasti juga dari kurikulumnya yang menyenangkan. Kalau misalnya kurikulum pembelajaran yang membuat murid-murid bosan, tidak ada gairah untuk belajar, pasti kita juga tidak akan menciptakan sekolah yang ramah, sehat dan juga menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah mensejahterakan dan menjaga kesejahteraan mental dan juga fisik setiap siswa. Di sini jadi maksudnya kalau setiap warga sekolah ini harus dan bisa berkontribusi, berpartisipasi bersama-sama untuk menjaga setiap kesehatan mental siswa. Karena seperti kita tahu kalau mental dan juga psikologis itu merupakan dampak yang penting. Kalau misalnya psikologis atau mental kita down, jatuh, pasti kita juga tidak bisa beraktivitas dengan lancar. Selanjutnya melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Seperti kita tahu kalau misalnya orang tua, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Bambang, orang tua merupakan tempat pendidik kita pertama-tama. Jadi apapun yang kita pelajari dari keluarga, dari orang tua kita, pasti juga akan berpengaruh pada kita dimanapun kita berada. Jadi di saat kita berada di luar rumah, di sekolah, untuk kita menggapai pendidikan, pasti orang tua juga harus tahu dan berpartisipasi. Kalau bagaimana sih pendidikan kita di sekolah ini, apakah kita belajar dengan baik atau tidak. Kemudian memastikan fasilitas sekolah. Nah, sekolah yang menyenangkan, sehat juga ramah, pasti juga fasilitas sekolahnya juga harus memadai dan juga memberikan dampak yang positif bagi murid-murid. Misalkan kalau misalnya kayak bangku-bangku atau kelas, bangku-bangku meja kelasnya ada yang rusak, pasti kan bisa saja membahayakan murid. Lalu yang terakhir ada mempromosikan kegiatan anti bullying. Seperti yang disampaikan, kita ini sekolah yang ramah, sehat dan menyenangkan. Kita harus mengurangi namanya tindakan bullying, pemerasan, kekerasan dan lain-lainnya. Jadi kita bisa melakukan dengan berpartisipasi, berkontribusi bersama-sama, atau dari pihak sekolah bisa melakukan promosi mengenai kegiatan anti bullying ini. Kemudian untuk pertanyaan yang ke nomor 2 akan disampaikan oleh Jadi untuk pertanyaan nomor 2, apa saja kontribusi Anda untuk menciptakan PL yang menyenangkan, sehat dan ramah? Untuk jawaban dari kelompok kami, yang pertama yakni dengan tidak melakukan tindakan kekerasan kepada sesama murid dan seluruh warga di sekolah. Ya seperti yang kita ketahui kan tujuan kita yakni untuk menciptakan sekolah yang bebas dari bullying. Ya, kekerasan itu kan salah satu contoh utama dari perilaku bullying. Jadi dengan tidak melakukannya ya kita mencegahnya. Untuk yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas dan lingkungan sekolah. Ya, dengan lingkungan sekolah yang bersih, jadi kita merasa nyaman juga dong di sekolah. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang buruk untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengisi kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ya, seperti yang tadi Gary jelaskan, kan sama itu dengan tentang kurikulum. Kalau kita belajar adekuat dengan asuh, jadi kita bisa menyerap pelajaran dengan baik dan jadi lebih lancar, sekolahnya lebih bermanfaat. Yang keempat, yakni mendukung setiap kegiatan sekolah. Jadi untuk yang keempat ini, jadi setiap ada kegiatan sekolah kita harus mengikuti gitu, harus ikut serta, jangan mengabaikan. Yang kelima, poin kelima, menjaga persaudaraan antar warga sekolah. Ya, seperti yang kita ketahui kan, PL ini kan yang di itu kan browsernya. Jadi ya persaudaraan itu paling penting, apalagi selama angkatan dan seluruh sekolah. Jadi kalau ada bullying ya bakal erat persaudaraan. Jadi harus dijelaskan. Untuk pertanyaan ketiga saya serahkan kepada Ika. Di sini saya akan menjelaskan apa saran dan usulan Anda untuk SMA PL agar tercipta lingkungan yang menyenangkan, sehat dan ramah. Ini saran yang kita dengarkan, Pak. Di poin pertama, melibatkan siswa atau OSIS dalam pengambilan keputusan sekolah. Di sini tuh gunanya untuk menghindari konflik di internal sekolah, di dalam sekolah. Jadi kalau kita mengambil keputusannya berdasarkan siswa dan OSIS untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekolah, kan itu bukan hanya guru atau komite. Jadi kita setiap siswa juga sudah dilibatkan dan organisasi di dalam siswa juga sudah dilibatkan dalam membuat keputusan sekolah.
Di poin nomor 2, melibatkan dan sering menginformasikan kepada orang tua terkait dengan perkembangan sekolah. Jadi itu ada apakah sekolah atau kita semua jangan ada yang namanya menutupi kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi kita harus berani mengeluarkan suara kalau ada perilaku yang tidak benar ke orang tua ataupun ke komite atau ke kepala sekolah dan kesiswaan. Yang terakhir itu ada membuka forum antar pihak sekolah, siswa dan orang tua. Di sini tuh forumnya jangan hanya saat ada masalah doang, di saat kita mau ada basmit atau mau ada semua kegiatan-kegiatan sekolah kayak mau ke Cilincing atau PMI, kita harus melibatkan semua warga sekolah. Nah, karena kan di situ juga yang terlibat bukan hanya guru atau komite, di situ yang terlibat tuh bakalan semua warga sekolah. Jadi kita harus yang namanya berkontribusi, membuat forum, berdiskusi gimana acara ini akan berjalan atau kegiatan ini akan berjalan ke depannya. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Ada 3 saran yang sangat bagus, ya. Melibatkan OSIS, tidak hanya guru tapi OSIS dilibatkan, ya. Siswa dilibatkan, ada forum antara orang tua, siswa dan juga sekolah, sehingga pengambilan keputusan itu lebih kompleks. Itu yang utama, penting dari sekolah ini. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima ya. Terima kasih. Terima kasih. Sip. Kertasnya mana kertasnya? Oh, sudah. Ya, berikutnya. Ya. 13. Ayo, kelompoknya maju. Ayo. Sini mas. Ya, tolong dengarkan. Baca saja, nggak apa-apa. Ya, apa siap? Link. Pakai sini. Yang lain diam. Selamat siang. Kami dari kelompok 13. Kelompok kami ada Rison, Daniel, Atala, Yusuf, Zahid. Jadi kami akan pertanyaan di diskusi kelompok ini. 1. Bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan secara Jawabannya itu menyapa satu sama lain. Pertama itu menyapa satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan menghilangkan bullying. Yang kedua, apa saja kontribusi Anda untuk menciptakan SMAPA yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Buang sampah pada tempatnya, mengembalikan diri kantin setelah makan, tidak mengotori kelas, dan masuk dalam organisasi. 3. Apa saran atau usul Anda untuk SMAPL agar tercipta sekolah yang menyenangkan, sehat, dan ramah? Tambah kantin, membuat gym, memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Tambah kantin. Tambah kantin. Sama membuat ruang. Oh, membuat ruang gym, tambah kantin dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Apa yang rusak? Musik, kursi meja, pintu, ada pintu oleh rusak, pintu juga rusak, kursi meja. Pak Mul, ya itu usul yang Oke, jelas ya?
Jelas ya? Jadi usulnya konkret. Tepuk tangan untuk nama ini. Terima kasih. Mana kertasnya? Kertasnya Mas. Berikutnya Bu. Terima kasih kelompok 13, kelompoknya Daniel Monteiro ya. Sekolah yang menyenangkan, sehat dan ramah itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawabnya kepala sekolah, orang tua murid atau para guru. Yang sekolah di sini, yang mengikuti pendidikan di sini adalah kalian, para siswa SMA Pangudi Luhur. Itu adalah subjek pendidikan. Siapa subjek pendidikan? Kalian, ya. Para guru, orang tua, warga sekolah adalah pendukung kalian. Maka sekolah ini menyenangkan, sekolah ini ramah, sekolah ini sehat. Ya, saya bagaimana kontribusinya untuk menciptakan sekolah ini yang menyenangkan, yang ramah dan sehat. Tadi saya kerucutkan lebih pada tindakan kekerasan di sekolah ini akan membuat sekolah kita ini tidak menyenangkan, tidak ramah dan tidak sehat. Betul nggak? Nah, tidak kekerasan yang saya berikan nama tadi bullying. Maka dari itu kami sangat berharap kontribusi kalian untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, ramah dan sehat dengan menyetop segala bentuk kekerasan, bullying apapun, entah fisik, entah verbal, entah apapun, termasuk cyberbullying. Karena itu membuat teman-teman kita, adik-adik kita, semua warga sekolah, termasuk para guru, orang tua, tidak aman, tidak menyenangkan. Karena perilaku ini perilaku yang negatif dan tidak pernah akan didukung oleh masyarakat luas. Apakah siswa PL SMAI kelas 11 ini sanggup untuk menciptakan sekolah yang ramah, siap, sekolah yang menyenangkan, sekolah yang sehat? Oke, saya menunggu komitmen kalian semua, para guru, orang tua menunggu komitmen. Apa yang tadi sudah diusulkan untuk sekolah tentu diperhatikan oleh Pak Nur. Kaitannya dengan kantin, tempat gym, tempat apapun tadi ya. Jangan sampai tempat-tempat ini digunakan sebagai lahan untuk kekerasan, tapi lahan untuk mengembangkan keterampilan kalian demi masa depan kalian. Ijazah SMA harus dipegang. Ijazah SMA menjadi pintu gerbang untuk masa depan Anda. Tanpa ijazah SMA tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Maka dari itu, ya, sekolah, Pak Mul dan teman-teman termasuk orang tua sangat berharap kontribusi Anda, kolaborasi Anda untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah pembelajar yang menyenangkan, ramah dan sehat. Terima kasih atas perhatian Anda dari pagi sampai siang hari ini. Saya yakin bahwa Anda bisa. Terima kasih Pak Mul dan Ibu Komite yang telah kontribusi menunggui dari awal sampai akhir karena komitmennya untuk kita semua. Sekian, terima kasih.